Kembali ada percobaan dari Flats untuk menuju ke arah Reggie, tapi Alter Ego Rosemary mendapatkan satu knockdown penting untuk membuka jalan. Fight terjadi antara Infinity IQ bersama dengan DRS. Tembakan dari Giante, tapi Giante low HP. Ada tembakan dari arah yang berbeda. Meledak di sana, dua pemain tumbang. Delta X dan juga Giante dibuat tak berdaya. Kembali ada satu utility tambahan. Follow up yang cepat ditujukan oleh Infinity IQ. Infinity IQ kali ini menjadi momok untuk DRS. Adanya sebuah usaha untuk balas dendam juga. Satu nits dimasak, tapi diurungkan niatnya kembali oleh seorang Rules OG. Sementara dari Alter Ego, no. Ada di bagian mana? Seperti di bagian utara. Masih bersih tegang juga Alpha 7 Alter Ego. Dan harusnya itu dekat dengan rumah dewa yang sekarang lagi ada DRS sama Infinity IQ. Ya, bahkan terlihat di belakang sedikit tadi ada nama Fnatic, ya betul saja, Alter Ego yang berwarna hijau, dan mereka sudah menuju ke area dalam circle sehingga Alter Ego nanti yang akan menghadapi siapapun pemenang antara Infinity IQ dan juga DRS, mereka akan menghadapi Alter Ego Ares. Ya harusnya tidak lama lagi ya, karena di sini juga sudah tersisa 2 player saja untuk DRS dan juga siapa tadi tetangganya? Infinity IQ. Infinity IQ. Mohon maaf ya, soalnya Infinity IQ jarang late game ya. Untung orang Vietnam nggak tahu bahasanya. Tahu-tahu ada orang Indonesia yang paham. Orang Vietnam yang tahu bahasa Indonesia. Capek banget. Tapi kita fokus juga dengan tim Vietnam lainnya, itu ada Box Gaming. Di sini terjadi sebuah blunder, nampaknya Kwang meledakkan satu mobil milik kawannya itu tidak, dan bakal ada sebuah inisiasi juga. Box Gosu paling depan. Di belakangnya sudah ada Trongzin, tapi ada sebuah Nis mendapatkan buy one get one free. Buy one get one free tersebut untuk lawan dan juga kawan, dan Fireflux catch. Jadi last man standing yang berusaha untuk memperpanjang nyawa dari Fireflux. Untuk bisa memperpanjang nyawa, memperpanjang nafas, Trongzin harus dipulangkan, tapi Trongzin melakukan HBD di sana. Trongzin kalah. Catch memperpanjang nafas. Ada billing yang ditambah oleh Fireflux. Ya, billing bermain di PUBG Mobile bertambah. Waktu mereka untuk merajalela di Miramar pun bertambah. Tapi Swerps nampaknya tidak senang dengan Fireflux yang berusaha untuk nambah billingnya. Soalnya ngutang mulu, belum dibayar-bayar billingnya. Jadi sementara waktu Fireflux pergerakannya sedikit tertahan oleh Vampire. Ya, karena hutangnya tidak hanya menuju ke arah billing, tapi juga makanan-makanan snack-snack yang dibayarkan, yang harusnya dibayarkan saat dia bermain game di sana. Tapi saat ini Swaps mencoba untuk membayarkan apa yang didapatkan oleh Fireflux. Sebuah utility terlebih dahulu dilemparkan menuju ke arah Cats, pemain yang menjadi hero tadi saat Fireflux berhasil memulangkan satu tim, yaitu Box Gaming asal Vietnam. Kembali ada utility follow up, utility lanjutan menuju ke arah satu buah jendela. Masih belum mendapatkan sesuatu, tapi ternyata Cats didapatkan bukan oleh Swaps, tapi Tony K. Ternyata granat tersebut tidak hanya satu arah, ternyata dari arah-arah yang berbeda juga. Tapi Lutz, kamuflase menjadi ninja, dia bermain ninja warrior di sini. Tidak ada yang sadar. Lutz ada di dalam mobil. Untung dia di dalam mobil sendiri yang tidak berdua. Ya, karena kalau berduaan di dalam mobil pastinya berbahaya, bisa digerebek oleh pemain-pemain dari Vampire, dan pastinya bisa diarak warga kalau memang ketahuan di dalam mobil sedang berduaan yang saat ini ingin digerebek pastinya mobil tersebut. Tapi di sisi lain Okta tumbang. Semoga saja ada balasan di sana, tapi Lutz mendapatkan satu knock-in, akan coba dilakukan. Gagal knock-in-nya, justru Lutz siap pulang menuju lobby. Ya, dan ternyata dari Vampire pun masih selamat lagi-lagi dengan 4 player yang mereka miliki. Mereka ini bermain seperti sebuah unit yang utuh. Selalu ada backup dimanapun. Mereka akan berusaha untuk mendobrak, tapi nampaknya Infinity IQ kali ini posisinya yang dibuat sulit. Tertahan di terus diambil, tapi di sini dari Yang lagi berusaha untuk mengambil porsi satu eliminations, dan Sunan yang berhasil mendapatkannya 6-8, menambah kembali poin mereka 8 elimination sejauh ini. Apa yang dilakukan 6-8? Mereka clearing dari bagian utara, terus menerus menambah pundi-pundi eliminations, dan terjadi kembali kali ini fight pertemuan di bagian selatan. Bahkan utility sudah dilontarkan, meledak saat lagi belum menghasilkan sesuatu untuk Tony K, tapi masih ada lanjutan dari Swap. Bahkan tidak hanya satu, Swift masih punya 5 di tasnya. Ini akan menjadi malapetaka karena tadi Reject berada di sebuah mangkok. Untungnya dia keluar dari mangkok tersebut, tapi keluarnya pun tidak aman karena berada di jalan raya dan bisa ditembak dari arah yang sama. Swift masih mengupayakan, tidak dengan utility saat ini, tapi dengan peluru-peluru panasnya. Satu knockdown penting didapatkan menuju ke arah Reject. Ini pemilihan jalur evakuasi dari Reject bukanlah pemilihan yang tepat, tapi run dari nan jauh di Mato pun bisa melihat posisi dari pemain-pemain Vampire. Ini yang membuat Vampire pun tidak bisa nge-pick terlalu lama, tidak bisa melakukan overpick. Tapi Exer, apa yang terjadi? Dia sepertinya terjatuh dari vehicle atau terjatuh dari bagian ketinggian, tapi kameranya masih fokus menuju ke arah bagian selatan. Ravenclaw, Mas Kumis yang mendapatkan satu player bernama Duelo.
Tapi Tianba Ren yang saat ini sedang kita pantau tapping menuju ke arah Ravenclaw. Cukup sakit tadi. Tembakan menuju ke arah Ravenclaw, tapi ternyata Ravenclaw selesai dengan reject. Saat ini kita lanjutkan dengan 9 tim yang tersisa. Circle yang kelima. Masih banyak mereka dapatkan di akhir. Oh, Mid to late game. Ya, mid to late game. Nah, mid range adalah fight yang diinginkan oleh Vampire terus-terusan, tapi ternyata ada sebuah tabrakan. Twisted Mind yang tadi sempat saya katakan mereka akhirnya bergerak, ternyata bergerak menuju ke arah Alter Ego, menyisakan satu yang terakhir Rosemary. Melakukan tembakan menuju satu pemain dari Twisted Mind atau Twister's Mind. Apa sih sebutnya? Twisted Mind. Nah, itu maksud gua, tapi belum juga mendapatkan satu knockdown. Ya, emang nama tersebut bikin lidah twisted juga. Sementara dari Twisted Minds masih berada di bagian utara, mereka melakukan split, satu player masih bisa di revive, yaitu Rokis, kutu loncat dari Twisted Minds. Sementara dari arah sebagian selatan, Tianba kali ini mungkin akan mendapatkan tamu tidak diundang. Menarik apa yang dilakukan oleh Vulcan. Mereka split position yang dimana menyebar menuju ke arah 3 titik yang berbeda. 2 player dari arah bagian selatan mungkin akan berusaha untuk meng-push player-player dari Tianba. Ada beberapa molotov, beberapa utilities juga sudah mulai dilontarkan. Terkena cicilan HP bar, Tianba tidak bisa keluar dari rumahnya, tapi Vampire pun sama panasnya juga di sini harus menghadapi Stalwart. Masih terus terjadi fight, tidak hanya 2 tim tersebut, tapi di sisi lain ada sebuah derby yang pastinya akan segera terjadi. Di area sebelah kiri terpantau ada 628 yang harusnya juga lewat ke sini, tapi ternyata belum. Fightnya melibatkan Falcon terlebih dahulu menuju ke arah Tianba, satu tumbang. Tapi YDD, mantan pemain Nova, meledakkan satu pemain knockdown didapatkan, tapi rata. Tianba pulang menuju lobby. Tianba nampaknya tidak ada progres baik yang mereka lakukan untuk di hari kedua. Dan mereka stuck di peringkat ke-14. Ini adalah peringkat yang cukup buncit untuk champion dari PEL Spring. Tapi melihat dari Twisted Minds, nampaknya mereka pun tidak mau terlalu lama berada di peringkat ke-16. Mereka bertahan sejauh ini. Mereka berada di bagian sebuah lower ground dan mereka lalu jauh ada yang datang. Twist akan segera dipulangkan oleh pemain-pemain dari tim GK Derby Arab dan dimenangkan oleh GK. Dan Twisted Minds pun ditimpukin, banyak banget itu granatnya. GK nyerang Twisted Minds, Vampire pun sama nyerang Twisted Minds, dan posisi dari Twisted Minds di retake oleh GK. Berarti secara otomatis kontender baru dari Vampire itu adalah GK dan 628. Join the fight dari bagian kejauhan, dari high ground, seberang dari GK. Dan yang bisa memulangkan Vampire harusnya adalah tim 628 karena dia berada di angle yang cukup baik. Bahkan Hope tumbang saat ini. Masih terus kita lihat apa yang bisa dilakukan oleh Hope. No hope nampaknya yang dialami oleh Hope saat ini. Sing berpikir Hope sudah selesai sehingga angle sebelah kanan agak longgar. Itulah yang akan coba dimanfaatkan oleh 628. Mereka melebar ke arah kanan mencari angle menuju ke arah Vampire. Tapi Vampire tidak membuat hal ini mudah karena pergerakan langsung cepat dilakukan. Ada yang naik ke bukit. Nah itu, Swaps yang pertama dikirimkan menuju ke arah bagian atas untuk mengkontes, untuk mengganggu pemain-pemain dari 628. Terpantau, 628 sudah mulai mendekat, belum ada kontak mata yang terjadi, tapi Swaps tarik mundur sedikit ke arah bagian belakang. 628 sadar, ada penyusup di bagian belakang. Sudah ada sebuah granat dilontarkan menuju ke arah bagian depan. Harusnya belum connect karena memang masih agak cukup jauh dan ada satu momen sebenarnya tidak dimanfaatkan untuk memegang senjata. Tapi 628 lebih memilih untuk terus-menerus memberikan granat dan membuat mau tidak mau Vampire turun gunung lagi. Ini adalah match yang mendebarkan untuk publik Thailand karena kalau sampai Vampire mendapatkan WCD berarti mereka kembali akan semakin kaya di main turnamen. Rekor akan segera dipecahkan untuk Vampire, tapi tidak semudah itu Vampire. 628 ingin berperpanjang nafas. Rekor masih bisa dikejar oleh semua orang kalau Vampire gagal untuk mendapatkan WCD di match ini. Stone gagal dia untuk di-revive, pulang menuju ke arah lobby. Mungkin rekor WWCD terbanyak di PMWI bisa didapatkan oleh Vampire, tapi rekor paling banyak di satu hari untuk WWCD tidak bisa didapatkan kalau gagal di WWCD ini. Nah itu yang sedang dicari dan ditunggu-tunggu, tapi Tony Kurniawan kembali mendapatkan mangsanya. GK pulang sudah, tewas sudah. Berarti 3-on-3 situation, 628 melawan Vampire. Berada di bagian bawah dan juga atas, ini seperti pertandingan atau perlawanan langit dan bumi. Swash mendekat tapi Sing mendapatkan angle menuju ke arah satu player. Dan bahkan sudah ada follow up kembali dengan baginya. Yek sudah mulai meledak, sudah mulai berasap, baginya hampir meledak. Ravenclaw kelihatan lagi, itu punggungnya masuk angin, gak bisa dikerok, tapi Tony Kurniawan menjadi last man standing yang harus dipulangkan. Dan 628 Jayo, ini dia yang hadir dari PL menuju PMW. Terima kasih 628 menyelamatkan
menyelamatkan semua tim yang ada di PEWI. Nafas kembali